Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Eka Rahayu, NIM 8111418094. Adapun di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep penyelesaian sengketa investasi. Ada beberapa poin. Yang pertama itu bahwa penyelesaian sengketa investasi itu ada dua macam, yaitu sengketa investasi asing dan investasi dalam negeri. Nah, di sini memiliki perbedaan. Berdasarkan ketentuan pasal 32 Undang-Undang Penanaman Modal, di situ modal itu diatur di Undang-Undang Penanaman Modal pasal 32 nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Pasal 32 Undang-Undang Penanaman Modal ini mengatur sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, pihak terlebih dahulu melakukan musyawarah atau mufakat. Namun jika tidak bisa, dalam hal lain penyelesaian sengketa dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu jasa arbiter. Lalu yang ketiga, semisal menggunakan jasa arbiter itu menggunakan melalui jalur litigasi, yaitu pengadilan. Nah, yang tadi kan saya menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa jika itu yang terjadi antara investor domestik dengan pemerintah Indonesia sendiri. Nah, berikutnya, dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. Sebagaimana yang kita tahu bahwa arbiter internasional yang menangani kasus investasi itu ialah the International Center for the Settlement of Investment Dispute atau ECID. Itu merupakan lembaga arbitrasi yang memiliki yurisdiksi terkait dengan setiap sengketa hukum yang timbul secara langsung dari penanaman modal antar negara anggota konvensi atau dari negara asing dengan pemerintahan dalam negeri. Nah, selanjutnya untuk penjelasan poin kedua yaitu mengenai apakah penyelesaian bagi sengketa investasi dan penyelesaian sengketa perdagangan atau bisnis itu menggunakan lembaga arbitrase internasional yang sama atau tidak. Nah, jawabannya adalah tidak. Karena pada dasarnya mengenai yurisdiksi ICSID itu bahwa sengketa yang dapat diselesaikan hanya menyangkut sengketa hukum yang timbul akibat penanaman modal. Artinya di sini hanya menangani kasus investasi saja, tidak perdagangan, dan tidak memiliki yurisdiksi terhadap penyelesaian sengketa yang terkait dengan kepentingan politik. Mampus kau. Ketentuan yang mengatur yurisdiksi Badan Arbitrase ICSID diatur dalam pasal 25 Konvensi Washington 1965. Menurut pasal ini, setidaknya ada 3 persyaratan pokok yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk dapat menggunakan sarana arbitrase ICSID ini. Dalam menyelesaikan sengketa itu ada pertama, harus ada kata sepakat dari pihak sebelum-sebelumnya. Lalu kedua, yurisdiksi ration material. Yurisdiksi Badan Arbitrasi ICSID itu adalah terbatas pada sengketa-sengketa hukum sebagai akibat adanya penanaman modal. Lalu yang ketiga, yaitu ada yurisdiksi ration person. Badan Arbitrase ICSID hanya memiliki wewenang untuk mengadili sengketa-sengketa antara negara dengan warga negara asing lainnya, yang negaranya juga adalah anggota atau peserta konvensi Tanjung Pura. Badan arbitrase ini tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa antar negara dengan negara atau seorang warga negara dengan seorang warga negara lainnya, meskipun sengketa yang diserahkan kepadanya itu adalah sengketa hukum yang timbul karena ada perjanjian penanaman modal. Nah, sedangkan untuk penyelesaian sengketa perdagangan itu adalah yang menangani itu arbitrase ICC atau Kamar Dagang Internasional. Jadi itu berbeda ya antara ICISD dengan ICC. Nah, untuk kita ambil contohnya mengenai kasus yang pernah terjadi, kasus investasi asing dengan pemerintah Indonesia, yaitu
kasus Churchill Mining atau Planet Mining. Nah, itu kasus yang merupakan salah satu sengketa penanam modal yang paling banyak menarik perhatian masyarakat. Kedua perusahaan menggugat pemerintah Indonesia di ICSID atau yang arbiter internasional dalam bidang penanam modal itu. Pemerintah Indonesia digugat oleh perusahaan Churchill Mining, yaitu tentang pemerintah Indonesia mencabut kuasa pertambangan atau izin usaha pertambangan oleh Bupati Kutai Timur. Para penggugat itu menilai tindakan tersebut merupakan bentuk ekspropriasi yang melanggar ketentuan P4RI Inggris. Nah, dalam persidangan pemerintah Indonesia mengajukan bukti bahwa kedua perusahaan tersebut telah memasukkan dokumen perizinan sehingga menyebabkan investasi mereka ilegal secara hukum. Nah, pada akhirnya sengketa ini pun dimenangkan oleh Indonesia dan Churchill Mining dan Planet Mining untuk membayar ganti rugi biaya perkara Indonesia sebesar USD 8,7 juta. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai dari 2 poin yang tadi terkait perbedaan penyelesaian sengketa investasi domestik dengan pemerintah dan sengketa investasi asing dengan pemerintahan berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Penanaman Modal, dan menjelaskan apa perbedaan lembaga arbitrase internasional sengketa investasi dengan sengketa perdagangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.